Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan UTS mata kuliah teori arsitektur teori arsitektur dengan materi Khasanah Arsitektur. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Al Ansar Rahman, NIM 210 211 500 005. Prodi Arsitektur dengan kelas 01 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Oke, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu bentuk dalam Khasanah Arsitektur Nusantara sebagai pengetahuan desain. Yang kedua, materi kedua yaitu konteks di sekeliling wacana bentuk generatif. Yang ketiga, beberapa kajian komparatif karakter generatif. Di sini kita masuk materi yang pertama yaitu bentuk dalam Khasanah Arsitektur Nusantara sebagai pengetahuan desain. Kajian mengenai arsitektur Nusantara sudah banyak dikaji oleh sarjana dalam dan luar negeri dan dijadikan acuan oleh sarjana Indonesia untuk mengkaji arsitektur Nusantara. Namun, kebanyakan dari mereka adalah sarjana yang berlatar belakang sosiologi dan antropologi, seperti Roxana Watterson 1989 sosiologi, Remair 2005 etnografer, Lim Ji Yuan 1987, James Fox 1987 antropologi. Beberapa pernyataan mereka menjadi cukup signifikan sehingga dijadikan sebagai pegangan. Salah satu pakar arsitektur Asia Tenggara yang berlatar arsitektur adalah Gaudens Dominic tahun 1986. Ia mungkin adalah satu dari sedikit pakar arsitektur di Asia Tenggara yang mendasari kajiannya pada disiplin arsitektur dan bangunan, terutama konstruksi. Ia melakukan banyak kajian komparatif dari arsitektur berbentuk dan berakar bentuk sama di banyak tempat di Asia Tenggara dan merumuskan formulasi tektonika dari arsitektur tersebut, yang darinya ia membuat rekonstruksi dari evolusi bentuk arsitektur beratap saddle overhanging roof atau pelana dengan sopi-sopi miring. Oke, selanjutnya di sini ada materi yang kedua, konteks di sekeliling wacana bentuk generatif. Yang pertama adalah teori matematika atau gen budaya, Richard Dawkins, yang menyatakan bahwa kebudayaan seperti halnya makhluk hidup memiliki gen yang disebut sebagai meme atau gen budaya. Dengan perspektif matematika ini, lingkungan dan manusia pada sebuah tempat yang spesifik seolah memiliki DNA yang bersesuaian. Namun, seperti halnya manusia, sekalipun memiliki struktur DNA yang serupa, namun perawakannya akan tetap berbeda. Khasanah bentuk arsitektur asli Indonesia menunjukkan pola-pola yang bersesuaian berbentuk seperti perahu yang mengindikasikan sebuah kekerabatan bentuk. Kemudian yang kedua, ada banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan erat dengan cara nenek moyang kita hidup. Baik menurut Colin Renfrew merupakan hasil
pahatan lingkungan primordial yang polanya senantiasa diturunkan secara genetis. Hal tersebut menyebabkan mengapa di belahan bumi yang berbeda manusia, postur, cara berpikir dan bertindaknya khas. Demikian pula perwujudan arsitekturnya. Masyarakat Nias di Indonesia dan masyarakat Hmong di Asia Tenggara sebelah utara hingga bagian timur India memiliki karakter lingkungan yang tak jauh berbeda. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga adalah kajian mengenai pragma seperti yang dicetuskan oleh Yuswadi Salia, bahwa cara manusia bekerja, berkreasi dan menciptakan merupakan buah dialog antara manusia dengan lingkungan. Sistem peralatannya dan material yang ada akan menghasilkan karya desain dengan pola-pola khusus. Konsep pragma menunjukkan bahwa bahkan tradisi terbuat atau tradisi berolah tubuh, berolah tangan memiliki sifat generik untuk menghasilkan karya-karya yang khas pada suatu tempat. Dan yang terakhir di sini yang keempat adalah penjelajahan model morfogenetik tentang bentuk yang kemudian mengalami prinsip komputasi digital atau arsitektur yang oleh George Stein diformulasikan sebagai shape grammar. Shape grammar adalah sebuah wacana yang ditulis oleh George Stein yang memperkenalkan metode menganalisis bentuk untuk memperoleh formulasi dasar yang bisa dikembangkan sebagai sebuah tata bahasa bentuk atau shape grammar. Kemudian di sini kita memasuki materi yang ketiga, yaitu beberapa kajian komparatif karakter generatif. Untuk dapat menurunkan berbagai rumusan-rumusan desain generatif dibutuhkan banyak kajian-kajian yang bersifat komparatif. Dengan kajian-kajian komparatif tersebut, maka akan banyak dihasilkan pengetahuan mengenai struktur-struktur dan pemahaman tersembunyi dari arsitektur Nusantara. Gaudens Dominic pun mendasari wacana dan teorinya dari serangkaian kajian komparatif Roxana Watterson, James Fox, dan Reimer Skyfold. Juga memperoleh dasar wacana dan teorinya melalui kaji banding arsitektur asli masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian di sini ada mengapa Pung Sarang dan Aula Barat bisa luar biasa. Jawabannya karena seorang Max Kleinpont bisa merumuskan dari komparasi bangunan di Nusantara dengan mempelajari sifat tarik pada konstruksi atap Jawa dan Melayu. Kleinpont memformulasikan sebuah model generik arsitektur yang melatar belakangi desain arsitektur Aula Barat dan Puh Sarang. Itulah tadi pemaparan sedikit tentang materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.